Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bid-dawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Kita berharap di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah ini, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta qiblah ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tokoh kita, kemudian para habib dan syarifah dimanapun mereka berada, kemudian yang menghormati dan yang memuliakan para jamaah dinas sekalian, pencinta pengajian majelis taklim Masjid Siratul Jannah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini diberikan oleh Allah taala suatu sehat wal afiat, diberikan kemampuan untuk menjalankan bulan puasa, di mana bulan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah adalah suatu bulan wa huwa syahrun awalu rahmatun awsatu maghfuratun wa akhiru itqu minan nar, yakni adalah suatu bulan yang awalnya adalah bulan yang penuh rahmat, di pertengahannya adalah dipenuhi oleh Allah taala berbagai macam ampunan, dan nanti di akhir daripada bulan Ramadan adalah bulannya pembebasan daripada api neraka. Makanya di bulan Ramadan ini surga-surga dibuka oleh Allah taala, neraka dikunci, kemudian ikan-ikan, bahkan langit bumi, makhluk-makhluk yang berada di muka permukaan bumi ini senantiasa memintakan ampunan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, terkecuali syaitan. Nah, syaitan juga apa? Makanya bulan ini adalah bulan kesempatan kita meraih sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal, yang mana hal tersebut tidak ada diperoleh selain daripada bulan Ramadan. Makanya dikatakan adalah di bulan ini saking istimewanya, ujar Rasulullah akan mengatakan man hadara majlis ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri suatu majelis di bulan Ramadan, di majelis ilmu. Nah, hadirnya kayak apa? Banyak bentuknya orang hadir. Ada yang hadir perhatiannya luar biasa, ada yang hadir sambil manggut-manggut, ada yang hadir tersandar di tiang tengah langsung. Ya Allah, ada orang banyak macamnya. Nah, hadirnya
asal yang beristilah aja kan sok bantal otot ya Allah. Jadi walaupun yang hadir untuk keadaannya banyak ragam macamnya, nah hadir ini tadi sekalipunnya dalam hadir tadi dalam keadaan taburing, sebab terkadang ada orang kan, nah gila orang nih rumah harap AC panjang seberbet tapi kalau guring ada orang nih. Tetapi begitu sidin duduk dan majelis ilmu hanya saja setelah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang langsung sidin dari urusannya tuh bang. Mau uniknya begitu orang tutup bangun sidin gerangnya benar-benar ya Allah nih. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu walaupun keadaannya berbagai macam, keadaan yang hadir ini tadi apa ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadmin ibadata sanatin, maka Allah mencatat bagi orang hadir itu tadi ke majelis ilmu di bulan Ramadan walaupun keadaannya tadi udah hadir tadi tak boleh orangnya gimana tak bolehnya jadi panggil mendengarkan nih uraian daripada ustaz atau guru-guru yang lain. Sebab terkadang bila salah pandangan ini bisa salah kesimpulannya kena nang yang alai ujar ustaznya. Ingat bila mana kita mendengar orang mengucapkan salam wajib kita menjawab salam itu tadi. Oleh sedih mengantuk pandangan oleh apa tadi manjutan ayam wajib jawaban. Oleh berbayi dan dengaran ya Allah, mobil dengar ini mengalihnya tak. Ini kalau salah ini tadi. Jadi orang nak hadir dalam keadaan memperhatikan, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan tersandar. Nah ini tadi Allah akan mencatat nilaian di setiap langkah dan di jalannya sama seperti orang beribadah setahun. Bayangkan dia. Cuma di bulan Ramadan ya nih istimewanya. Nah Allah berikan bagi orang-orang yang hadir di bulan Ramadan. Bagi nomor rumah kayak apa boleh bingung ya, banyak langkah. Ya Allah tak juga tuh. Rajin pang berkunjang-kunjang, jangan kena bersentuh majelis ilmu. Kemana berjalan berkunjang-kunjang dulu, kemana ke taman dulu, bahaya ke taman. Ya Allah nah, kalau bina macam-macam nak dilihat, bila macam-macam dilihat ini bisa menghilangkan dengan nilai pahala kita. Namun di dalam melaksanakan daripada bulan Ramadan, menyambut dalam keadaan Ramadan, berbagai macam golongan sifat manusia yang menyambut hal tersebut. Ada sifat-sifat manusia yang menyambut dengan datangnya bulan Ramadan ada 3 kategori golongan. 3 golongannya. Yang pertama adalah golongan orang yang benar-benar berpuasa. Ia menjadikan daripada puasanya itu adalah bulan untuk mencari daripada rahmatnya Allah, bulan untuk mencari daripada keridaannya Allah. Kenapa demikian? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengerjakan puasa, ketika ia mengerjakan puasa, berpuasa dengan iman, percaya setiap apa yang digawinya, ilayan suatu kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan suatu kebaikan, bahkan digandakan dengan luar biasa. Wah disabad mengharapkan daripada keridhaannya Allah. Ada lantaran lain. Kalau kita begitu berpuasa, ini berpuasanya oleh lantaran mentuha benar baik. Bapaknya nih, nak apa? Nak mentuha bang pulang. Ini jasidennya terpaksa bang untuk jurannya. Jangan meletakkan kehendaknya dari saat puasa. Apa? Anak bang nih. Beli dari pondok sempat juga. Wajar. Enggak ada puasa. Kalau kita tabur anak kita kenapa banyak? Jadi ini kada waktu sabar bujur. Adanya ikhlas bujur-bujurnya lantaran sesuatu yang lain. Tetapi bila ini lantaran adalah
imannya, karena lantaran mencari keridhaannya Allah. Apa ya Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, maka Allah akan menghapus daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi guguran dosa kita nih. Namanya tenang. Guguran dosa kita nih. Nah, oleh karena apa? Lantaran disebabkan kita melaksanakan daripada bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, tiadalah seorang hamba yang berpuasa sehari, yakni pada bulan Ramadan. Lantaran apa? Lantaran karena Allah. Nah, berpuasa tadi. Bila mana yang berbuat demikian, apa itu Rasulullah mengatakan, illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wazhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Muttafaqun alaihi. Jadi ya Rasulullah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarah 70 tahun. Ini jauh kita daripada neraka. Nah, jauhnya tuh. Jadi luar biasa, karena untung benar. Oleh karena jadi untungnya, sebab perbandingan kita di dunia dengan di akhirat itu jauh bandingannya. Sehari bandingannya di akhirat sama hitungan kita di dunia ini 1000 tahun bawasnya. Bagaimana ujar Allah Ta'ala menyebutkan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan surah Al-Hajj ayat 47. Jadi ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah bandingannya seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Yang meninggal ini 70 tahun kita. Nah, kalau berarti kita sembarangan dosa ugi. Makanya di antara orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam surga, bahkan diridhoi oleh surga, di antaranya kenapa? Ujar Nabi SAW, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Cuma orangnya kayak apa dulu? Nang menggawi tadi, orang yang menggawi puasa di bulan Ramadan, yang bisa diridhoi oleh surga, yang bahkan bisa masuk surga, adalah orang-orang yang menjaga daripada puasanya, daripada hal-hal yang merusak dengan ibadah puasanya. Baik segi daripada yang membatalkan pahala puasanya, termasuk yang membatalkan dengan puasanya. Itu berbeda. Kalau di minggu yang telah lalu sudah dijelaskan, di antara yang dapat membatalkan pahala puasanya seseorang, ujar Rasulullah kemarin ada 5 macam. Yang pertama al-mudhibbu, ketika ia berbicara di bulan Ramadan di siang harinya ia berdusta. Yang kedua wal-ghibah, atau cuma menggosip orang lain, memandir orang lain. Ingat, orang yang menggibah ini dosanya benar-benar lah, dosanya benar luar biasa, lebih kenal daripada perbuatan orang berbuat zina. Jadi jangan dianggap enteng. Menggosip orang lain yang dianggap biasa aja, hanya betul orang lain, dosanya diganang-ganang benar. Kalau kita mati kita kehina, kita meninggal kita ya enggak. Makanya ketika mendengar demikian, sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa jadi nama itu kenanya? Padahal kita yang memandir aja. Karena jadi demikian, andai seseorang tersebut meminta kepada Allah, berdoa, meminta ampun, ya Allah ya Rabbi, ulumah taubatna, meminta ampun, ada lagi nyabat sebulan tuh, ada lagi membersihkannya tadi, meminta ampun, apakah Allah terima taubatnya? Tak ada, ya Allah Ta'ala, aku tak akan menerimanya. Kenapa? Sebab ujar Allah adalah hadun minnas, manusia urusannya di manusia. Apa? Bila bagian yang ada di manusia orang itu manusia sama manusia urusannya.
Bila dia mampu, makanya ketika seorang mau berbuat zina tadi meminta ampun kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, ada bakalan lagi mau lagi daripada perbuatannya, langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu orang yang kata lima musim tadi, bisa dia diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya, diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali berujurnya. Nampak berujur mana tangi lawan orang nang digosipnya tadi, dengan orang nang diibahnya tadi, berpada hai ulun tujuan kamari nak minta ampun minta ridha pian naik sampai isiden ulun nih pak mau biasa nyambati pian nih ya ulun nih orangnya namun madepet kini pak terbalik sidin semua hitam biar sidin dia ngerok sekalinya. Nah, ada boleh membalas tak? Bila membalas jadi itu ada 5 orang hari teh sanang kami kan ada dulu kira mana dalam itu harapan wanita lah kepada itu asli tergali orang oleh kenapa? Oleh masalah harga diri orang ya lah. Nah ini tadi bila ia memahami, bila ia meridai, hanya kita diterima oleh Allah Ta'ala. Itu makanya hati-hati benar. Jadi hati-hati benar. Nang tukang benar sama juga lah. Kalau aja ulun mohon maaf ulun kalau minta disiden, ulun cuma jadi tim terdengar yang baik aja, nah sama aja juga mendukung dia kemarinnya. Jadi mendengarkan sama, namanya nyembat sama, enggak ada tukang mendengarkan dari bakalan sini berpandir terus. Nah, adalah. Nah, apalagi termasuk kemarin juga diantaranya namim orang berbuat namimah, nam anjur atas nama ada baik. Paham dia biar kalau beginian kalau dia jadi pelakor mau urusi lagi orang bila berpandir lo lagi seorang minta asal sedikit kalau lagi orang lembut barang dia mulai barang bahaya nih lah bulan apa ya lah bro jadi bila berpandir lo lagi orang tua tak asal dia jangan benar benar kalau lagi seorang lembut gitu nah kita mulai dayu lah nah apalagi kemarin yaminul gumus adalah bersumpah palsu dan yang terakhir adalah memandang sesuatu dengan waktu sudah. Kemudian hal yang membatalkan puasa. Jadi hal yang membatalkan puasa itu banyak lah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 65. Nah, ini hati-hati bulan Ramadan. Apa lubang 65 itu? Yang pertama adalah lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang kubur, yang kelima lubang kubur. Ini lubang-lubang ini kalau termasuk dari salah satunya dengan bersengaja, jelas hukumnya batal. Tetapi bagaimana kalau sekiranya seseorang tersebut, kita biasanya kalau kita nama juhur, supaya juhur, pasti kita memulai dengan berkumur, ya Allah lah. Nah, bila nak bodoh rajin membasuh sebelah tangan kita, memasukkan air ke dalam mulut kita. Begitu dia memasuki banyu, hari panas benar nih. Saatnya datang kawan, kajutiknya, tetap langsung. Nyaman tidak? Nyaman ya Allah. Awal kerja kiri itu saja. Cuma batal ada. Nah ini masalahnya batal ada. Dikajuti awal ada takut batal ada. Ada alasannya oleh harus sengaja. Oke. Di sisi lain ada ibu-ibu yang tadi berjualan sayur gangan. Jadi sininya mantes nih. Masin keadaannya ambil sidin sendok. Ini nang kasih ujung sendok aja nah, ujung gilat aja nah. Bawa humanity sendok tadi sekalinya anak-anak main otopan bayi pak tar aja rajut sidin harus ketabuk sidin langsung untuk ada bisa sendoknya betul ada kita mau pertanyaan ini ya lah sambil betul ada betul ada harus sengaja juga nih. Nah di antara dua poin ini menurut hukum fikih
Ada nang batal, ada kada. Jadi kita harus tahu kenapa ada sengaja. Harus tahu alasannya. Alasannya harus tahu. Kalau yang pertama tadi, ketika kita memasukkan air ke dalam montong kita takajud juga oleh lantar kajut kawan. Nah, tapi no, batal kada, ada batal. Alasannya kenapa? Sebab ini adalah sesuatu yang dianjurkan, disunatkan. Cuma syarat jangan lebih pada 3 kali. Begitu kita masukkan banyak 3 kali, bila tak 4 batal tak? Sengaja kan batal. Nah terus soalnya 4 gak ada disunatkan, ini disunatkan. Makruh jadinya kan. Nah tuh satu alasannya. Kemudian bagi perempuan kayak apa? Yang masih dengan tadi pada sini kan sengaja oleh tertabuk dan oleh lantaran akan menatupan. Ini hukumnya kata batal. Alasannya apa? Disebabkan masih dengan kada disunatkan, bahkan dimakruhkan. Makanya hati-hati benar. Bila kita hati-hati merusak, langsung membatalkan dengan puasa kita rugi. Nah kalau rugi itu lubang untung, lubang itu nah bagi mobil ada apa aja untuk ujung-ujung ini asal jangan melewati daripada di apa nih di lubang hidung kita sampai ke dalam. Lubang telinga, lubang telinga dibolehkan, boleh aja kita mengorek-orek ya, kita sebatas dari pandangan mata kita ketika orang melihat di luar itu nanti dibolehkan. Tetapi kalau dia umpamanya memakai bulu ayam enggak, kita rusakkan kaki kiri, nah kenyamanan mau nyaman benar, atau pakai ketumbat ya, ini kayak apa ini? Batal sudah jelas sudah. Oleh karena apa? Sebab melebihi daripada batas yang diperbolehkan. Lubang telinga, kubur, bagian kemaluan depan, ini nah hati-hati bagi perempuan. Bagi perempuan hati-hati ketika kita berbasuh, jangan sama ketika kita berbasuh di luar bulan Ramadan. Batasnya ketika duduk berjongkok kelihatan, maka di sekitarnya aja, jangan sampai ke dalam. Artinya ketika kita menghalusnya jangan sampai di tangan ini, jangan sampai di apa aja kita nih di bengkokan. Nah, apa jadi makanya bagian daripada paut daripada jeriji kita. Kayak itu juga dengan dubur kita. Ketika kita berbasuh, ketika kita habis BAB, maka jangan sampai jadi kita menjengkokkan gini. Nah, ibarat mau muter-muter itu boleh nih, batalkan ya. Baik. Jadi cukup dengan paut daripada jeriji kita menggunakannya, supaya jangan melebihi daripada batas yang dilarang tadi. Nah, hati-hati juga nak kata dia mandi di kolam, di bak mandi. Kalau kita tak kantut di baju, istilah pengantut, umpamanya nih, tak buku itu tuh. Nah, ini membatalkan dengan puasa kita. Itu diantara daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasanya seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, membatalkan puasanya seseorang disebabkan adalah al-istiqa. Al-istiqa ini adalah muntah dengan sengaja. Nah, bila sengaja, kalau ibu umpamanya sudah tahu aja bersikat gigi itu agar memuntahkan, dipaksakan muntah kita. Nah, ini bila sudah batal. Berbeda dengan orang ada sengaja. Tetapi bagi orang yang ada sengaja, begitu ia muntah, maka dianjurkan ketika ia dalam muntah itu tadi untuk berkumur segera. Jangan dilihatkan. Bila kita banyak bermuntah, kita lihatkan, lalu kita menelan daripada muntah kita tadi, yang berada daripada luar daripada tenggorokan kita ini tadi, kita masukkan kembali, maka batallah puasa seorang tersebut. Jadi kalau boleh, nah, jadi hati-hati benar. Kemudian termasuk lagi hal yang dapat membatalkan puasa seorang, fayatul summa bi idqalil hasabati bi farjin qubulan aw duburan, yakni membatalkan puasa dengan memasukkan hasabah ke paras. Hasabah itu jadi kita
dilakukan di bagian muka maupun di bagian belakang, artinya dubur. Bila tak masuk kepalanya itu di bulan Ramadan, batal. Lalakiannya batal, babiniannya batal. Bahkan pula si laki-laki ini kena dikenakan denda gitu, bayar kifarat. Nah, disebabkan daripada kelalaiannya tadi. Kalau yang gini aja, sekian angka data keluar juga ada kawan. Bila sudah tak masuk, walaupun kapalnya aja batas susunatannya tadi, maka wajib nak dibayar kifarat. Apa kifaratnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Oh, ini kan dari budak. Yang kedua, wajib punya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau umpamanya sebulan Nabi sudah puasa, sekalinya ada batal puasa ulang. Nah, makanya hati benarnya. Jangan bilang macam-macam ya orang menghadap puasa 2 bulan kita. Nah, amal kada orang kayak apa sanggup aku jen sebulan ingin lucu tapi 2 bulan. Nah, memberi makami orang fakir miskin 60 orang. Nih, dandanya. Dan wajibnya pada puasanya itu juga seperempuan. Jadi 6 karena ibarat itu tadi adalah 6 lelaki sedangkan perempuan dan anak. Aman non-binian, cuma mempada aja. Nah, jadi hati-hati. Kemudian lagi membatalkan puasanya seseorang min izalil mani an mubasyaratin, yakni adalah keluar mani dengan disebabkan adalah kesengajanya itu adalah disebabkan dengan daripada bersentuhan. Amun umpamanya pian malihati film, melihatnya untuk film hayati benar nih, oleh hayati benar atau tak malihati siapakah? Ulang kan lalu seksi benar umpamanya nih, saat dia dilihati bahwa basah dijabai gada tapi ya Allah lah menontonnya menjabai gada kita tangan memandang aja nih saking nikmatnya memandang tegangan tinggi aja dia basah. Batal apa puasanya? Ada batalnya, cuma yang batal adalah pahala puasanya asal jangan tangan kita menyentuh dia punya. Nang batal lagi nang mubasyarahnya artinya nang bersentuh menyentuh menjabai gak bapak. Contoh bulan apa? Nang batalkan contohnya kamu bahajatin. Contoh nang kayak berkepang paha. Nang bini manda kepala kisut naik tegangan. Nah ini batalkan nih, nggak bisa keluar nih. Walaupun gak dimusahkan berarti nih. Atau wakub latin. Mohon maaf batal disebutkan lantaran umpamanya nih. Bakujupan batal kedua-duanya. Ini yang tak boleh. Kamu mencium kedua, cium ini kedua, cium lagi kedua. Untuk mencium aja kedua. Atau wa mutaja'atin bila hailin. Nah ini nangalin orangnya kawin. Orangnya kawin ini kan ngarep anjatnya ya. Artinya apa? Jangan sampai kita nyamburi, ujarnya buring selimutnya aja, cuma di dalam selimutnya tak boleh lapikan. Masalah ada, bubaju ada, ikut kayak bukang aja. Nah ini boleh nih. Nah yang kita keluar ini batal. Nah ini adalah kayak bukang. Kalau bukang berarti bilang, nah ini ada beban, kami jadi berkepan lagi, jadi beban batal itu sama aja. Ini kita tahu. Kemudian nang berikutnya adalah nang membatalkan dengan puasanya seseorang disebabkan datangnya haid atau nifas. Haid dan nifas. Kalau kena bulan Ramadan menunggu waktu tak tinggal 30 detik lagi nih, buka ulang cuma bayar. Nah kami gak bisa diretik, abang berapa lagi waktunya? 30 detik lagi, gua buka. Batal ada orang. Mana mau ditawar-tawar, kayak itu gitu sembahyang. Bila belum sampai waktunya sembahyang, walaupun 30 detik, baca dulu sembahyang, ada sah sembahyangnya. Lagi kan udah 20 sembahyang, orang berumah aja, mana tulang dia sih.
Kena di sini bayi 30 detik ini sampai sembahyang sampai ya ini aja. Oh kada awak tuh. Oleh kenapa nih urusan yang wajib kada awak. Itu dahului walaupun sedikit kada awak. Ada dibolehkan dan demikian tadi. Sama lah. Jadi kalau boleh guna anak dilambat sedikit, kemudian dahulu sedikit kada awak. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa seseorang disebabkan lantaran gila. Nah, ada orang gila di sini namanya gila ayam kan, gila berpikir kita. Suara melihat kan, macam suara. Lihat orang gila babi suara. Orang gila babi ini kan kita ini santai biar entah apa panggil. Saya ibu apa ini aja, biar bergulung-gulung-gulungnya, boleh lihat di sini. Lihat ini, wali kurang siap 2 menit. Ini orang itu ada apa mati para ibu banyu, belum bisa tinggal masa mati. Orang kata, kayaknya sadar sama mana bisa tuh, misalnya itu tadi, lain orang gila nang berjalan di timur, ada pesandar, ada pesalawan, ada baju, gila nang berbujuran gila, itu kalau sedih pada lagi itu, ini sembahyang bebas roaming itu sudah ada tuntutan itu, apalagi suruh puasa menginai, maksudnya gila itu tadi, gila babi, gila orang anak ayam tadi, mau dibilang dan yang sampai dan kata ya Allah. Karena setelah keluar kita jangan sampai anak-anak itu tadi. Jadi anak itu tadi dipilih datang demikian sengaja ada sengaja buat apa. Kemudian termasuk orang yang pingsan. Kalau gini begitu imas Allah pingsan sidin apa? Begitu sidin pingsan apa? Sampai ke maghrib sadar sidin ngomong salah puasa ini ada sana ini. Nah walaupun ada dua orangnya ada sah. Nang bisa dikatakan sah bila mana orang pingsan sidin labah begitu sidin pingsan kada lawas imas juhur sadar sidin imas sadar kada lawas pingsan pulang sidin pokoknya nih sadar pingsan sadar pokoknya bagian betul asalnya itu sorgi banyu aja sidin minum banyu atau nak sorgi banyu betul kita tahu artinya sama sidin kada minum pingsan aja ada membatalkan asal di dalam siang bulan Ramadan itu sidin ada sadar itu aja syaratnya bilanya ada sadar bertakwa dan kadang kita suruhin banyu bisa biar menyuruhin banyu biar asal sidin bujur-bujur kadangnya pada puasa ya Allah yang beberapa awat kita selalu sini kan sudah belum ada sudah lagi nang bilang ada ingat nang makan kan minum anak benar kayak biar kalau apa ini kata udah guling terus kira bangun kira kada ingat kan kira makan nang jaga jurang tuh kayak apa kadang kan nang kada ingat tuh kada awal juga banyak rupanya itu tuh rezeki yang Allah berikan banyak lah dia kira nang bujur-bujur nang kada ingat nyaman makan mau pi sini merokok nyaman kada puasa kan Rasulullah lagi main sidin diilah dengan makanya sudah nyamannya tenang ini kena alih itu ya Allah. Kemudian yang membatalkan daripada puasa seseorang disebabkan antara murtad. Nah, murtad di sini baik daripada segi perbuatan maupun daripada segi perkataan. Makanya perkataan contoh nih orangnya puasa soalnya pandai bocap mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lain Nabi ujarnya nih atau bahwasanya sembahyang 5 waktu ada diwajibkan ini murtad orang sudah bendera ini hati-hati benar nih makanya kita hati-hati benar jangan bermain-main walaupun maka itu tadi berbahaya benar dia tidak dibolehkan. Nah jadi itu diantara daripada hal-hal yang dapat membatalkan dengan puasanya seseorang. Jadi nah hal demikian itu tadi mudah-mudahan kita bawa menghindarinya. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang yang tidak mau berpuasa lantaran kenapa? Lantaran karena dipanggil hatinya keras bagaikan batu, hitam pekat bagaikan malam, berisi mata cuma berisi mata yang buta. Bisi telinga tuliknya kada bagaduh. Karena demikian oleh kenapa? Sebab karena demikian itu ia merasa bahwasanya segala tindakannya, segala perbuatan itu terbatasi, tak usah terkekang. Jadi orang mengenai ini rugi. Karena menjadi rugi
Ujar Nabi SAW mengatakan apa? Man aktara yawman min Ramadan bighairi uzrin lam yughnihi anhu shawmu dahri. Barang siapa yang berbuka sehari daripada bulan Ramadan dengan tanpa alasan yang dibolehkan oleh syarak, maka ia tidak dapat ditebus puasa walaupun yang tadi puasa setahun. Jadi walaupun kegantiannya tadi banyak, ada sama pada Allah. Jadi rugi bujur orang yang ada mau mengerjakan dengan puasa tersebut. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang berpura-pura puasa. Nah, apa? Orang-orang yang berpura-pura puasa. Orangnya puasa, tetapi begitu ia mengerjakan dengan puasa, maka puasa nanti gawinya itu tadi adalah bukan lantaran mencari keridaannya Allah. Nampak gawinya lantaran adalah sekedar melepas daripada suatu kewajiban. Orang ini rugi dengan ini tadi. Jadi seakan-akan orang lain tadi kada peduli dengan hikmah rahasia tergabung bulan Ramadan. Apa aja Rasulullah orang yang ini? Inna ummati lam yuzaju maka syahr Ramadan. Bahwasanya beberapa orang daripada umatku, yaitu mereka itu tidak diberi daripada pahala ibadah yang dikerjakan mereka. Jadi begitu mendengar demikian, batal rajulun, maka bertanyalah seorang laki-laki, ya Nabi Allah, ma fisbuhum, apa keinaan mereka di bulan Ramadan? Jadi mana ini? Apa sekarang keinaannya? Nanti berbuatnya di bulan Ramadan ini, maka sampai ke dapat pahala itu. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Ujar Sidin mengatakan apa? Man intahaka fihi muharraman aw amila syai'atan aw syariba khamran aw zina lam yuqbal minhu Ramadan. Barang siapa yang membuka yang diharamkan di dalam bulan Ramadan akan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau ia tadi memperbuat sesuatu perbuatan kejahatan, atau ia meminum minuman arak, atau ia berbuat zina, nah niscaya Allah tidak menerima daripadanya akan Ramadannya itu. Kurangnya siang bulan Ramadan puasa sendiri tadi, tangkal api menjaga hal-hal daripada yang merusak daripada pahala puasa, merusak daripada hal-hal membatalkan puasa, tapi malam bakal kelakuan orangnya tulah kalanggar, tulah ke masjid malam ini malam jadi salin apa sandal orang dah hilang, nah menyembati orang kan gawian. Kemudian apa lagi? Berminuman kan gawiannya. Kenapa berminuman ini bulan Ramadan? Jika malam juga nih, ada siang apa di malam? Ini sama kayak ini. Ini kayak ini orang celakanya kayak ini. Celaka orang lain ini. Siang baiknya, tapi malam berkelakuan tidak baik. Ini orang dicelakaan begini. Makanya di sindir oleh Rasulullah sudah kan diperingatkan sudah. Jadi jangan memperbuat hal-hal yang diharamkan. Nah, jangan ada demikian tadi. Sebab rugi kita kena. Atau ini membuat daripada zina. Nah, siang muat dan dua aja. Cuma malam boleh pulang gawiannya tadi. Nah, orang ini kada terima daripada nilaian pahala puasanya. Bahkan ujar Nabi SAW, wala na'allahu wa malaikatu bis samawati ila mislihi minal hawli. Dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya yang berada dalam 7 lapis langit. Nah, jadi karena laknat orang tersebut tadi kepadanya hingga seumpama Ramadan yang lagi akan datang. Jadi mulai dari Ramadan ini sampai Ramadan lagi nih, tahu nak orang tuh. Bahkan apa Nabi mengatakan, fa in mata fima bainahu wa bain Ramadan falaysa lahu 'indallahi hasanatan. Maka jikalau ia meninggal di dalam antaranya dan antara Ramadan yang akan datang, nah maka
orang tersebut tidak adalah baginya di sisi oleh Allah Ta'ala nilaian kebaikan sedikit dua pun ada orang tersebut. Jadi apa yang digawinya di sebuah Ramadan yang dilaksanakannya, tetapi dia memperbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kadada kena nilai kebaikan sedikit dua pun di sisi oleh Allah Ta'ala. Jadi mohon maaf, hati-hati nang pedagang, hati-hati ibadah jangan nak menjelasi orang, baik daripada segi takaran, baik daripada segi ukuran. Jujur kita mengkada hendak karena laknat, mengkada hendak dikatakan kita orang ngarugi, orang celaka. Jadi jangan memperbuat demikian. Namun kita hendak mendapatkan daripada apa yang kita inginkan, yakni surganya Allah Ta'ala, dan mendapatkan nilai yang keridhaannya Allah Ta'ala dengan apa yang kita perbuat tadi sebagai suatu nilai yang kebaikan yang dapat menolong kita nantinya, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.